Masih ada pelbagai masalah yang dihadapi untuk suasana bola sepak negara kini dan didapati kebanyakan pasukan pada musim ini mengalami isu kewangan yang boleh dikatakan cukup membimbangkan. Utamanya pemain bola sepak adalah mengenai tunggakan gaji dan masalah bayaran caruman oleh pihak persatuan ataupun kelab masing-masing. Jadi apakah punca yang menyebabkan masalah ketidakbayaran gaji dan caruman oleh pihak berkenaan dan mengapa ianya berlaku? Lebih pada 800 persatuan dan pasukan telah dibatalkan disebabkan tidak aktif, di mana tidak menghantar laporan kewangan lebih pada 3 tahun dan juga rasuah. Secara spesifik kita melihat kepada pengurusan kewangan bola sepak seperti dimaklumkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif MPL, hampir separuh daripada 14 pasukan Liga Super mempunyai masalah pengurusan kewangan yang utama, iaitu masalah tunggakan gaji. Pertama, tidak mempunyai sistem kewangan yuran yang teratur. Tanpa sistem kewangan yang teratur, kelab sukan mungkin menghadapi masalah dalam mengurus kewangan mereka. Oleh itu, mereka tidak mengetahui jumlah yang diperolehi dari hasil kutipan yang diperolehi. Kedua, tidak mempunyai buku akaun yang teratur. Buku akaun yang teratur adalah penting untuk menguruskan kewangan yang kelab sukan. Tanpa buku teratur, kelab sukan mungkin menghadapi masalah mengetahui jumlah yang masuk dan juga perbelanjaan yang perlu dibuat. Oleh itu, pentingnya mempunyai buku akaun yang teratur. Manakala yang ketiga, tidak menjana pendapatan. Kelab sukan mungkin bola sepak hanya bergantung pada yuran akhir saja, tapi adalah penting untuk menjana pendapatan seperti menjual barangan, mendirikan perkhidmatan yang berkaitan dengan sukan untuk mendapatkan pendapatan pasukan. Keempat dan terakhir, tidak mempunyai anggaran pelancongan logistik. Anggaran pelancongan yang logistik adalah penting untuk mengurus kewangan kelab sukan. Tanpa anggaran yang logistik, kelab sukan mungkin menghadapi masalah dalam mengatur jumlah yang perlu dibelanja setiap aktiviti, seperti tawaran gaji yang tidak realistik, seperti tidak mengukur pada badan yang sendiri. Pertama, contoh di Liga Super, pasukan Liga Super perlu ada dana lebih kurang 15 ke 20 juta untuk setiap musim untuk memastikan pengurusan kewangan yang teratur. Kita akan bagi ruang sehingga tempoh tamat nanti pada 20 April. Pada masa ini kita memberi sokongan penuh untuk selesaikan perkara ini. CEO-nya dan juga Tan Sri Daud sendiri berhubung dengan saya setiap hari dan kami berhubung secara konstruktif untuk memastikan kita bersama dengan pasukan menghadapi situasi yang tidak diingini ini, apa yang kemungkinan boleh berlaku jikalau benda ini tidak diselesaikan, dan kami harap dapat mengharungi masalah ini secepat mungkin. Jangan masuk dalam golongan profesional. Profesional adalah dari segi bukan hanya pemain, jurulatih, tetapi juga pengurusan. Kalau pengurusan part time yang macam fikir macam orang dulu tu, memang tak boleh pakai lah. Keputusan FIB penolakan 3 mata dan juga denda tersebut adalah selepas bridge tarikh tempoh pertama. So kita perlu menghormati keputusan FIB tersebut, checking semua dokumen yang diserahkan. Saya rasa dengan hanya satu pasukan pada the last deadline, ada 2 pasukan yang menyerahkan dokumen, Kuala Lumpur dan juga. Saya rasa tidak memerlukan terlalu banyak masa. Sekretariat mungkin dalam sehari akan menyelesaikan. So maybe we should know by the end of the 21st. Asosiasi Sepak Bola Malaysia terjerat utang ratusan miliar rupiah hingga harus bayar bunga 40 juta rupiah setiap hari. Kuala Lumpur, sepak bola Malaysia kembali terguncang dengan kabar yang sangat mengejutkan. Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kini dilaporkan terjerat utang mencapai ratusan miliar rupiah. Tidak hanya itu, organisasi yang seharusnya menjadi pemegang kendali atas jalannya persepakbolaan di negeri jiran ini, bahkan dikabarkan harus membayar bunga utang sebesar 40 juta rupiah setiap hari kepada kreditur, sebuah angka yang menunjukkan betapa seriusnya krisis keuangan yang kini membelenggu FAM. Masalah ini menjadi semakin pelik ketika laporan demi laporan dari media lokal maupun internasional menunjukkan betapa rapuhnya struktur keuangan sepak bola di Malaysia. Bukan hanya klub yang terlilit hutang, namun kini induk sepak bolanya pun tengah menghadapi badai finansial yang mengancam eksistensinya sebagai organisasi yang kredibel. Gambaran awal, hutang membengkak, FAM kehilangan kendali. Sumber internal FAM yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkap bahwa total utang FAM kini telah melampaui angka Rm60 juta atau setara 200 miliar rupiah. Angka ini terdiri dari pelbagai bentuk kewajiban, dari tunggakan pembayaran kepada vendor, hak siar yang belum dilunasi, hingga utang kepada pihak sponsor yang meminta ganti rugi karena pelanggaran kontrak.
Lebih parahnya, utang-utang ini sebagian besar berasal dari masa kepemimpinan sebelumnya. Sejumlah proyek besar yang digagas pada era Datuk Hamidin Mohamad Amin, mantan Presiden FAM, kini ternyata meninggalkan jejak utang yang tidak sedikit. Alih-alih membangun fondasi yang kuat, proyek-proyek tersebut justru menjadi beban jangka panjang yang membebani keuangan asosiasi hingga ke titik kritis. Pihak perbankan bahkan telah menjatuhkan penalti berupa bunga harian sebesar 40 juta rupiah karena kegagalan FAM memenuhi tenggat waktu pembayaran. Akibatnya, nilai utang terus membengkak dan membuat posisi keuangan FAM semakin tidak stabil. FAM menghindari kebangkrutan, strategi atau sekadar menunda waktu. Dalam konferensi pers terbatas yang digelar pada pertengahan Mei 2025, Sekretaris Jenderal FAM, Muhammad Zaki Rahim, menyampaikan bahwa pihaknya kini tengah mengkaji langkah-langkah restrukturisasi untuk mencegah kebangkrutan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menjual sebagian aset yang dimiliki FAM, termasuk gedung kantor dan fasilitas pelatihan yang selama ini menjadi simbol kebanggaan sepak bola Malaysia. Namun, langkah-langkah ini dinilai oleh banyak pengamat sebagai strategi panik yang tidak menyelesaikan akar permasalahan. Menurut pengamat olahraga dari Universiti Malaya, Dr. Hairul Anwar, FAM telah kehilangan arah dalam manajemen keuangan sejak beberapa tahun terakhir. Restrukturisasi tanpa perubahan budaya organisasi tidak akan membawa hasil. Masalah FAM bukan hanya soal keuangan, tetapi soal tata kelola yang lemah, pengawasan yang longgar, dan keputusan yang tidak berdasarkan realita keuangan, tegasnya. Efek domino, klub, pemain, dan penggemar jadi korban. Dampak dari krisis ini bukan hanya terasa di ruang rapat FAM, tetapi menjalar hingga ke akar rumput sepak bola Malaysia. Klub-klub Liga Super dan Liga Premier yang selama ini mengandalkan sokongan logistik dan finansial dari FAM kini mulai limbung. Beberapa klub bahkan secara terbuka menyatakan bahwa mereka belum menerima dana subsidi liga selama 2 musim terakhir. Para pemain, khususnya yang bermain di level bawah, menjadi korban paling nyata. Tunggakan gaji selama berbulan-bulan membuat kehidupan banyak dari mereka terpuruk. Beberapa pemain diketahui harus bekerja sambilan sebagai pengantar makanan, sopir Grab, hingga membuka warung demi menyambung hidup. Yang lebih memilukan, sejumlah pemain naturalisasi yang sebelumnya digadang-gadang bisa mengangkat prestasi tim nasional Malaysia, akhirnya memilih meninggalkan negara itu dan kembali ke tanah asal mereka. Mereka kecewa karena janji-janji kontrak tidak ditepati dan gaji tidak dibayar tepat waktu. Polemik pengurusan lama, warisan utang era Datuk Hamidin. Banyak pihak menuding bahwa akar dari masalah ini bermula dari kepemimpinan Datuk Hamidin Mohamad Amin, yang menjabat sebagai Presiden FAM dari 2018, hingga awal 2024. Dalam masa jabatannya, ia sering mempromosikan proyek-proyek ambisius seperti pemusatan latihan internasional, program naturalisasi besar-besaran, serta kampanye pemasaran internasional yang menelan biaya besar. Namun, sayangnya, proyek-proyek tersebut lebih banyak menampilkan citra daripada menghasilkan manfaat nyata. Banyak kontrak yang ditandatangani tanpa analisis risiko keuangan, dan laporan audit dari tahun 2023 menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam pengeluaran dan kontrak yang tidak transparan. Intervensi pemerintah, solusi atau sekadar tambal sulam? Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Belia dan Sukan, KBS, mengakui bahwa krisis di tubuh FAM telah menimbulkan kegelisahan nasional. Menteri KBS, Hannah Yeoh, menyatakan bahwa pemerintah sedang mempelajari kemungkinan pemberian buy-low terbatas agar FAM tidak runtuh total. Namun, opsi ini mendapat kritik keras dari masyarakat dan sejumlah anggota parlemen. Mereka mempertanyakan logika penggunaan uang rakyat untuk menyelamatkan organisasi yang secara jelas gagal dalam mengelola keuangannya sendiri. Sejumlah petisi online bahkan telah beredar, menolak keras intervensi dana publik untuk FAM. Mereka menuntut agar seluruh pengurus FAM yang terlibat dalam pengelolaan buruk ini mundur dan diinvestigasi secara terbuka. Ancaman FIFA dan potensi sanksi internasional. Krisis keuangan FAM juga tidak luput dari perhatian FIFA. Lembaga sepak bola dunia tersebut dikabarkan telah mengirimkan surat peringatan kepada FAM mengenai potensi pelanggaran statuta FIFA, terutama pasal-pasal yang menyangkut ketertiban keuangan dan kemandirian organisasi nasional. Jika situasi ini tidak segera ditangani, Malaysia berpotensi terkena sanksi berupa pembekuan keanggotaan, pelarangan bertanding di ajang internasional, atau yang paling parah, pencabutan dana bantuan dari FIFA yang selama ini menjadi salah satu sumber penting pembinaan sepak bola nasional.